Perkataan itu adalah sabda bagi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Itu yang sangat kena banget. Ternyata perempuan, istri, itu ibu yang bijaksana itu banyak tugasnya. Dan mungkin selama ini saya tahu tapi agak meremehkan. Tapi setelah begini, wow, ternyata tanggung jawab saya tuh besar. Shalom keluarga Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah mengenai kekuatan seorang istri, yaitu apa yang menjadi kunci kekuatan seorang istri yang cakap dalam keluarganya. Tamu kita kali ini diwakili oleh dua orang ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja. Ya, mereka adalah Ibu Era dan Ibu Laura. Apa kabar Ibu Era? Kabar baik, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Luar biasa. Ibu Laura apa kabar? Kabar baik, God is good all the time. Wah, luar biasa. Nah, saya mau sebelum kita berbincang, saya mau nanya aktivitas ibu-ibu nih selama pandemi nih. Bagaimana selama 2 tahun ini yang Ibu rasakan? Selama 2 tahun ini kami tetap beraktivitas seperti biasa. Oke. Cuma mungkin prokes aja sih. Dan Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga kami dan kami selalu dilewatkan. Oke, tetap berjalan dengan baik ya Bu ya. Oh, Betul, puji Pak. Tuhan. Kalau Ibu Laura bagaimana Bu? Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata selama 2 tahun ini. Ya. Kami tetap diberikan kesehatan, diberikan juga pekerjaan masih lancar, Ya. dan juga anak-anak sehat. Oh, Terima puji kasih. Tuhan. Iya, Pak. Ya, luar biasa ya. Baik, sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini yang akan kita bahas. Peranan ibu itu sangat menentukan dalam keberhasilan anak itu ke depan. Peranan ibu. Dia bisa menjadi ibu karena dia bisa menjadi istri yang bijaksana. Istri yang istimewa. Dia bisa menjadi istri yang bijaksana karena dia perempuan yang berhikmat. Pada ayat pertama kembali lagi. Jadi inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Saya ingin bicara dulu. Apa yang diajarkan ibunya? Masa dapat diterjemahkan perkataan ilahi. Perkataan ilahi. Jadi kalau saya lihat di sini, perkataan ibu itu sabda, sabda. Hati-hati anak dan hati-hati ibu. Jangan sembarang mengutuki dan berkata yang tidak baik terhadap anak. Dan anak jangan sembarang membantah kata ibunya. Karena dia sederajat dengan kata sabda. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan tema GKA bulan ini yaitu God Leads, yaitu bagaimana pimpinan Tuhan menjadikan para istri tangguh, cakap di tengah kesibukannya bekerja dan membina rumah tangganya dengan baik. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita kali ini. Pertanyaan pertama nih buat ibu-ibu nih. Ya. Apa pesan penting yang ibu dapat dari khotbah ibadah Family Week bulan ini? Saya mendapatkan satu pesan penting dari Abuna, yaitu adalah perkataan itu adalah sabda bagi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Itu yang sangat kena banget. Oh, kena banget Ya. ya. Kenapa Bu? Ya. Karena kan kadang di dalam rumah tangga kan ya namanya seorang ibu kan kadang kan suka capek ngeliat anak yang bandel, ya kan. Otomatis secara emosi kan kita suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kita. Ya. Tapi di sini ya puji Tuhan selama ini saya itu selalu kalau setiap ngelihat yang tidak berkenan, saya selalu mikir dulu baru mengeluarkan kata-kata. Jadi mikir dulu, jangan emosi, tenang, jangan emosi. Baru saya nasihatinnya itu nggak keluar kata-kata yang tidak baik. Wah, tuntunan Roh Kudus baik sekali Bu ya. Jadi betapa pengaruhnya, dampaknya besar ya. Ternyata itu sabda Bu ya, dari perkataan Sangat seorang banget. ibu ya. Jadi Iya. luar biasa nih ya. Kalau Bu Laura apa nih Bu yang didapat nih Bu? Kalau yang saya dapat hari ini adalah ternyata perempuan, istri, itu ibu yang bijaksana itu banyak tugasnya. Dan mungkin selama ini
saya tahu tapi agak meremehkan. Tapi setelah begini, wow ternyata tanggung jawab saya tuh besar. Karena apa yang kita buat sekarang itu berdampak ke masa depan kita. Baik anak-anak kita maupun kitanya sendiri. Jadi bagaimana kalau kita bisa menjadi orang tua yang baik dan nanti juga bisa mendidik anak-anak yang baik ke depannya. Jadi ya seperti yang Abuna suka bilang, kita menjadi generasi yang unggul di tengah bangsa ini. Itu sih. Oh, jadi emang nggak gampang Bu, ternyata banyak Bu ya tugasnya Banyak, Bu ya, perannya banyak. ya. Iya. Iya, baik. Nah, Ibu-ibu, pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau tadi sudah apa yang Ibu dapat ya, yang membuat pencerahan. Nah, bagaimana langkah-langkah penerapannya nih, sesuai dengan petunjuk khotbah tadi. Saya lihat ada dua hal yang Abuna sampaikan ya. Yang pertama, bagaimana nasihat menjadi seorang ibu yang bijak. Ini sangat penting ya diketahui para ibu ya. Ibu masih ingat nggak Bu Era, Bu Laura, nasihat-nasihat seorang ibu yang bijak ya? Ada 4 kalau nggak salah. Iya, Ya. saya ingat. Ya. Yang pertama, yang pertama aja Bu, adalah coba Bu. jangan pilih pasangan yang salah. Oh, jangan pilih salah. Itu selalu nasihat seorang ibu kepada anaknya ya. Iya, betul. Itu yang terutama nomor Karena 1 itu ya. sangat penting banget, Pak. Nah, akan masa depannya, akan masa depan keluarganya Bu ya. Betul, betul. Kalau yang kedua, Ibu masih ingat gak Bu? Jangan mengambil keputusan di saat mabuk. Itu ya maksudnya mesti dalam keadaan kita mempunyai kesadaran yang tinggi. Oh, kesadaran tinggi. Ya, jadi tidak mengambil keputusan tergesa-gesa tapi kita harus tenang ya seperti itu. Jangan dalam keadaan emosi gitu Betul. ya. Itu bahaya Bu ya. Betul. Pasti keputusannya pasti salah gitu ya. Betul. Nasihat yang salah gitu ya. Ya. Yang ketiga, Bu Era masih ingat gak Bu? Ya. Yang ketiga, kita harus ada empati. Ada empati. Empati dengan orang-orang yang lemah. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan nasihat kepada anak kita. Suatu saat kan mereka kan akan dewasa. Ya. Mereka juga harus mempunyai empati kepada orang-orang yang di bawah kita gitu loh. Jadi memperhatikan orang yang susah. Memperhatikan gitu orang ya. yang susah, betul. Oh, luar biasa ya. Yang keempat, Bu Laura. Yang keempat mungkin bisa dari tidak menggunakan kekuasaannya atau jangan semena-mena. Jangan semena-mena. Oke. Ya, jangan juga menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh orang tua. Oh, oke. Untuk anaknya, contohnya karena anak saya masih kecil ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau kita kasih waktu dia untuk main handphone 1 jam atau 2 jam, jangan dia tuh karena kita nggak kontrol terus dia langsung 3 jam 4 jam. Nah itu yang sudah kita mesti disiplinkan. Disiplin ya. Oke, jadi jangan menyalahgunakan kepercayaan ya. Betul. Dari orang tua. Itu 4 nasihat bijak yang memang nih yang terutama ya dari seorang wanita bijak ya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. That's good ya. Nah itu mengenai nasihat. Nah kalau menjadi istri yang cakap. Nah ini pada intinya ini yang kita bicarakan ya, yang kita dengar ya, topik kita untuk Family Week ini. Saya juga teringat ada 4 boleh dikatakan langkah, ya 4 pengertian ya, menjadi seorang istri yang cakap. Kira-kira Ibu, siapa dulu nih? Ibu Era atau yang duluan nomor 1 apa nih yang Ibu tangkap ya? Istri yang cakap ya. Ya. Jadi istri yang cakap ya. Kita harus mempunyai manajemen keluarga. Oh, manajemen keluarga. Jadi kita sebagai istri harus bisa mengatur rumah tangga, harus bisa menjadi rekan kerja untuk pasangan kita. Ya. Kita juga harus menjadi teman untuk anak-anak kita. Yang kebetulan anak saya sudah beranjak dewasa semua. Ya. Jadi otomatis saya juga harus menjadi teman yang baik sehingga apabila dia ada masalah, dia tidak akan keluar rumah. Dia pasti akan bicara minimal ke orang tuanya, minimal ke ibunya. Karena biasanya kan ibu kan lebih dekat dengan anaknya, apalagi anak cowok ya Pak ya. Gitu. Ya. Jadi di sini dituntut kalau manajemen mengatur keluarga katanya sih harus banyak yang bisa dilakukan Bu ya. Banyak banget Pak, banyak banget. Ya ini memang menjadi seorang wanita yang cakap, ibu yang cakap memang nggak gampang, nggak mudah dibilang tadi. Tapi memang kita harus seperti itu, menuju seperti itu gitu ya. Betul. Yang kedua nih, Bu Laura nih, yang menjadi istri yang cakap, apa lagi nih Bu?
Ternyata istri yang cakap juga harus jadi ekonomi keluarga, Ekonomi harus keluarga. bisa Seperti apa tuh Bu? memanage Manage keuangan keluarga. keluarga. Jadi mana-mana yang prioritas, mana yang nggak harus prioritas. Jadi Oh. dan itu juga harus mendapatkan kepercayaan dari Kepercayaan. suami, Oh, itu karena penting sekali. belum tentu juga. Ya. Kalau seandainya kita dikasih kepercayaan mengolah ekonomi keluarga, tapi pulang-pulang kita beli barang buat kita sendiri, kan suami bisa Wah, itu nggak tantangan percaya. tuh. Iya. Itu godaan tuh biasanya. Godaan Betul, bagi biasa gitu. para istri yang diberikan kepercayaan penuh memegang. Betul. Oh itu bagus ya. Ya. Itu kedua ya, itu ekonomi keluarga ya, cakap di dalam mengatur keuangan keluarga. Nah yang ketiga nih Bu Laura nih. Sekarang Bu Era lah, Bu Era lagi ya. Saya lagi. Ya. Oke. Yang ketiga itu guru keluarga, Oh, jadi yaitu guru keluarga. mendidik dan mengajar. Jadi kita sebagai seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendidik dan mengajar anak kita. Ya. Di samping itu juga seorang ayah juga. Ya, ya. Tetapi kalau dalam kehidupan saya di dalam berkeluarga gini, saya yang selalu memberikan wejangan, nasihat sama anak-anak saya. Oh, oke. Kadang-kadang Karena lebih banyak ini Bu ya. lebih banyak interaksi sama anak ya. Tapi saya selalu sepakat sama suami saya. Kalau seumpama anak ini udah bandel, saya udah nggak bisa nanganin, kamu yang maju ya. Oh. Nah, bapaknya yang siap-siap tegas, dia yang maju untuk mendidik anak-anak gitu loh. Bagus juga nih ya untuk mengantisipasi, kan nggak selalu mulus ya Bu ya. Betul. Ya ini bagus ya. Oke. Dan juga itu Pak, kalau misalnya kayak kalau kita ngasih tahu anak kita, kita harus sepakat suami istri. Oke. Jadi jangan istrinya iya, suaminya enggak. Oke. Jadi ya udah, kalau kamu bilang iya, ya suami harus bilang iya. Jadi anak-anak tahu, oh papa mama itu punya satu prinsip yang harus dijalani Ya, gitu. itu penting sekali, jangan sampai dia terombang-ambing ya, bingung Betul, ya. Oke. betul. Yang keempat nih, menjadi seorang wanita yang cakap nih, Bu Lara sekarang nih. Apa Bu masih ingat Bu? Sebagai tiang iman, Yang iman. Waduh, penting perempuan nih. yang beriman. Perempuan yang iman. Artinya gimana Bu? Ini yang ya berat ya, karena kita harus bisa menjadi contoh teladan untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Jangan sampai justru kita yang bikin mereka sendiri jadi yang mama aja baca Alkitab tiap hari tapi kelakuannya seperti apa. Nah di situ bukan hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi kita harus bisa menjadi Alkitab yang terbuka Waduh, untuk luar biasa. suami dan Ya, anak-anak ya, kita. ya, Nah itu ya. berat. Berat ya. Tapi memang itu menjadi prasyarat menjadi seorang wanita yang bijak Bu ya, wanita yang cakap tadi ya. Baik, luar biasa dari ibu-ibu berdua ini ya, mengingat bagaimana nasihat seorang wanita yang bijak ya, dan bagaimana menjadi istri yang cakap ya. Nah sekarang berikutnya adalah mengenai pengalaman nih Bu, berbagi pengalaman ya Anda berdua ya. Sesuai dengan tadi menjadi wanita yang cakap, ada 4 hal tadi Ibu sampaikan. Mungkin satu-satu Ibu bisa masing-masing mengasih pengalamannya. Ibu-ibu tadi sudah menjelaskan ya 4 hal ya, bagaimana menjadi seorang wanita atau istri yang cakap. Nah, saya ingin mendengarkan atau berbagi, ibu-ibu berbagi pengalaman dalam melaksanakan 4 hal yang tadi ya. Sebagai contoh yang nomor 1 tadi Ibu Era sudah katakan bagaimana mengatur ya, mengelola keluarga, manajemen keluarga. Kira-kira dalam pengalaman Ibu ya, yang mungkin ada tambahan lagi tadi, memang Ibu sudah sempat sampaikan ya. Ada lagi nggak kira-kira bagaimana sih contoh manajemen keluarga di dalam dalam rumah tangga Ibu? Dalam mengelola manajemen keluarga, kita kan sebagai seorang istri dan ibu, kita harus bisa semuanya. Ya membantu, kalau dalam hal ini saya sebagai ibu dan juga sebagai membantu suami, saya menjadikan suami saya itu rekan kerja. Jadi kita sama-sama membangun, kita sama-sama punya masa depan, dan juga kita juga sama-sama mendidik, membesarkan anak-anak supaya anak-anak itu bisa ngelihat, oh orang tuanya ini
satu paket ini benar-benar menjadi orang tua yang punya satu visi, satu tujuan gitu. Iya, itu aja. Satu tujuan ya. Iya. Baik dalam hal apa aja Bu kira-kira visi, entah itu pendidikan atau apa aja Bu, entah pasangan dia. Semua Pak. Semua ya. Pendidikan, kalau pendidikan itu saya selalu menerapkan dari kecil anak saya, mama, papa itu selalu mau kasih yang terbaik untuk anak. Jadi kamu dikasih kesempatan sama orang tua, kamu harus pakai kesempatan itu untuk sekolah setinggi mungkin. Karena itu ilmu apabila nanti kamu sudah dewasa. Jadi harta untuk anak-anak yang kita berikan itu adalah ilmu. Karena kalau ilmu itu tidak akan bisa dicuri orang. Karena dia dimanapun dia berada, dia pasti akan bisa bisa cari uang gitu. Itu luar biasa tuh, bukan menyiapkan harta kekayaan warisan, tapi justru menanamkan ilmu ya Bu ya. Betul. Itu jadi harta yang justru sumbernya Bu ya. Betul. Baik. Dan harus bisa mengelola keuangan juga. Jadi jangan mama kasih 100.000, kamu habisin 100.000, 80.000-nya kamu pakai 20.000 di saving. Gitu. Itu cara manage ya. Pada intinya tadi dari keluarga Bu Era sepakat dulu sama suami selalu Bu ya. Betul. Itu manajemen keluarga yang utama dari Ibu ya. Betul, betul. Oke, yang kedua nih pengalaman Bu Laura nih dalam tadi ekonomi keluarga nih Bu. Gimana sih Bu mengelolanya Bu, penerapannya Bu? Untuk ekonomi keluarga ya tadi sudah saya bilang kita prioritaskan untuk hal-hal yang penting. Kalau yang sekiranya nggak terlalu penting kayak untuk liburan atau apa kita perlu, tapi kan nggak harus tiap bulan. Nah itu agak ketolong sih Pak dengan pandemi ya. Jadi kita bisa mengatur mana yang mandatory, mana yang nice to have gitu ya. Iya betul. Ini yang utama lah yang harus didahulukan ya. Iya. Sama ada juga satu hal yang saya ajar ke anak saya. Karena anak saya itu kadang punya rasa kasihan sama orang terlalu tinggi, tapi sampai akhirnya dia tidak bisa berpikir, belum tentu kan dia belum berpenghasilan. Jadi kayak dia dapat uang berapa, ada orang yang susah dia langsung kasih semua gitu. Enggak salah, cuman saya sudah mengajarkan ini dari mereka kecil itu, ketiga anak saya adalah 3-3-1. Jadi 10% itu ingat punya Tuhan. 30% itu kamu boleh habiskan dengan apa yang kamu mau. 30% kamu coba untuk nabung. Nah 30% lagi kamu untuk membantu orang. Nah jadi itu udah saya ajarkan dari kecil. Jadi kalau dapat ya namanya anak-anak entah dia hadiah ulang tahun atau kayak Imlek atau apa dikasih ya itu aku udah bilang mana punya Tuhan, mana yang boleh kamu jajanin, mana yang kamu buat kasih orang. Untuk kasih orang juga kamu mesti lihat kamu mau bantu berapa orang. Kalau cuman buat satu orang ya terserah kamu kasih berapa. Cuman itu posnya ya memang sih baru belajarnya pakai amplop kecil. Cuman itu yang sudah saya ajarkan. Luar biasa nih contoh bagaimana mengelola ekonomi keluarga, punya konsep 30-30-30-10 Bu ya. Betul. Ini satu hal yang mudah diingat oleh anak-anak ya. Ini suatu pelajaran yang bagus ya. Pemirsa Kesaku ya, dari pengalaman wanita yang bijak berdua ini ya. Sekarang nih yang pengalaman yang ketiga nih ya, kembali ke Bu Era nih. Menjadi guru keluarga. Apa nih Bu pengalaman-pengalaman menjadi guru keluarga? Apa aja sih ya pengalamannya dalam menerapkan di keluarga? Ya kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Apalagi dalam hal ini anak-anak saya sudah dewasa dan mereka bisa melihat apa yang orang tuanya lakukan. Kalau orang tuanya lakukan yang baik pasti dia akan ikuti lakukan yang baik untuk masa depannya dia. Gitu. Jadi konsepnya mengajarnya itu dengan teladan Bu ya? Iya, teladan, memberikan contoh. Ya, memberikan contoh gitu ya. Ya, karena kalau kita ngomong terus pasti kan dia kan bosen gitu. Bosen. Saya pernah ngikutin satu seminar, anak yang dimarahin sama orang tua dikasih kayak sampah itu nanti sampai penuh di otaknya, di kamar dia giniin, keluar lagi, masuk kanan, keluar gitu kiri. Ya?
Iya, itu banyak banget belajar waktu anak saya SD, saya dapat seminar seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua jangan tiap hari ngomong terus. Masuk memang, tapi akhirnya di dalam kamar dibuang itu apa yang menjadi ininya kita. Nasihat-nasihat kita. Rasanya ini paling efektif ya. Mendidik, melatih, mengajar dengan cara memberi contoh dan meneladani ya untuk anak kita itu adalah konsep yang paling efektif ya. Karena nanti pasti anak-anak tuh nggak ngomong aja ya, nggak masuk kanan keluar kiri. Ini benar. contoh yang bagus sekali Bapak Ibu dan memang harus dilakukan ya, baik sebagai istri maupun mungkin sebagai orang tua ya, tapi terutama seorang istri. Baik, luar biasa. Yang keempat nih, yang terakhir nih, Bu Laura nih, sebagai tiang iman apa nih Bu pengalamannya Bu di dalam keluarga Bu? Kalau pengalaman saya untuk jadi tiang iman ini, sebenarnya saya juga masih banyak belajar karena disiplin, kekonsistenan waktu untuk saya seandainya awalnya kita lakukan pagi, cuman karena sekarang online atau apa jadi kita pindah ke malam. Nah setelah malam itu juga kadang-kadang saya bisa dibilang ya udah sekarang kamu yang berdoa, kita berdoa buat ini. Tapi sebenarnya buat saya mungkin kita harus lebih mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan cuman jadi tiang doa, kita berdoa sama anak-anak atau dengan keluarga kita. Cuman sekedar tunjuk-nunjuk gitu Pak. Jadi saya tuh lebih senang yang kayak kamu hari ini apa pengalamannya, apa yang mau didoakan gitu. Iya. Sampai bagus. Kayak sekarang memang anak-anakku masih SD dan SMP, cuman aku sudah bilang kamu tuh rencananya SMA-nya mau di mana, kuliahnya apa, itu doakan dari sekarang. Dari sekarang didoain, ya, jadi kita doa sama-sama. Jadi supaya walaupun minggu ini anakku yang laki pengennya jadi tentara, terus nanti 2 bulan lagi, "Ma, aku kayaknya ganti deh, aku nggak mau jadi tentara." Tapi itu kita doakan. Gitu jadi sih. masa depannya sudah didoakan sejak dari sekarang gitu ya. Wah, luar biasa ya. Memang itulah keinginan seorang ibu ya, ingin agar anak-anaknya sukses gitu Bu ya. Tapi bukan asal sukses, tapi selalu mendoakannya. Itu tidak lupa. Baik ya, kita simpan dulu perbincangan kita dengan tamu kita kali ini karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan dari tamu kesaku sebelumnya, yakni dalam topik peran orang tua dalam mengenali potensi dan keunikan anak. Pertanyaan pertama adalah, adakah solusinya bagi anak yang semakin meningkat keahliannya, yang membutuhkan alat yang mahal sedangkan dananya terbatas? Ini sharing dari Ibu Sharon ya, pembicara kita langsung ya. Beliau secara saya ringkas ya jawabannya ya, selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di kolom komen di acara Kesaku bulan lalu ya. Sebagai berikut ya. Yang ada 4 hal yang dijabarkan dalam pertanyaan pertama ini. Yang pertama, bangunlah kebiasaan menyisihkan uang saku demi menabungnya sedikit demi sedikit agar kamu sanggup membeli perangkat yang diperlukan. Ini kayaknya salah satu tadi nasihat wanita bijak ya, selalu menabung gitu ya. Benar. Luar biasa. Yang kedua, adakan pertunjukan panggung yang bersifat fundraising untuk memperoleh sumbangan dana dari penonton yang akan menunjang pembelian perangkat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah carilah sumber-sumber peningkatan keterampilan performance memainkan alat instrumen musiknya dari media internet atau media sosial termasuk YouTube untuk belajar secara mandiri. Berkenalanlah dengan para pemain musik instrumen yang sama agar ada pengalaman belajar dari mereka. Berikutnya adalah pertanyaan kedua, bagaimana memberikan pengertian kepada anggota keluarga yang tergabung dalam satu band di mana salah satu anggotanya berkeinginan keluar dan pindah ke grup band lain ya. Jawaban dari Ibu Sharon adalah dari Ibu Sharon ya. Tatkala ada seorang anggota yang mau hengkang ke grup band lain,
berarti mungkin ada kebutuhan tertentu yang tidak diperolehnya di grup band saudara kandung itu, yang ia rasa akan ia peroleh di grup band lainnya. Maka band yang akan ditinggalkannya itu perlu beradaptasi untuk menemukan dinamikanya tersendiri agar tetap survive dengan alternatif merekrut pemain baru. Bila kekuatan aspirasi dan determinasi ada pada grup band ini, maka pasti mereka akan tetap jalankan grup bandnya walau ada perubahan yang terjadi. Bila mana grup band justru diprakarsai oleh si pemain yang akan berniat hengkang, maka kemungkinan ada masalah lainnya yang akan terjadi. Hal ini dikembalikan ke sisa anggotanya apakah mereka memiliki determinasi atau tujuan untuk menjadikan grup band sebagai karir nafas mereka atau tidak. Demikian sharing dari Ibu Sharon Winar Jakarta, yang selengkapnya dapat saudara lihat pada kolom komen YouTube acara Kesaku tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi beliau, dan bagi saudara yang ingin menambahkan pengalamannya, silahkan dapat mengisinya lagi di kolom komen Kesaku tersebut. Baik, berikutnya adalah sharing challenging, ya, di mana saya berikan kesempatan kepada ibu berdua untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku, ya, atas kesulitan yang bisa atau dialami dalam menerapkan petunjuk dari topik kita kali ini. Dipersilahkan, siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Ya, sebenarnya sih saya pengen bertanya seperti ini. Untuk mengatasi anak kan belum puber lah, masih kecil ya. Bagaimana untuk bisa berkata hal yang sebenarnya tapi kayak masih di bawah umurnya gitu loh Pak. Oh, okay. Gimana ya tuh? Ya. Jadi kalau dia ada bertanya sesuatu hal yang yang agak vulgar lah seperti itu bagaimana cara kita? Oke. Karena sampai hari ini tuh kadang-kadang saya jadi lari-lari pertanyaan. Itu tantangan semua ibu-ibu sekarang, Bu. Itu benar ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi memang yang disampaikan Ibu Laura tadi hal yang real yang ingin kita dapat masukan gitu Bu ya. Betul. Dari keluarga-keluarga pemirsa Kesaku. Baik, yang kedua mungkin Bu Era mau menyampaikan tantangan dalam atau kesulitan yang dihadapi? Anak saya kan sekarang sudah beranjak dewasa ya. Jadi saatnya mereka itu untuk memilih teman dekat, khususnya teman dekat wanita. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan wejangan supaya dia mendapatkan teman dekat wanitanya itu yang sesuai dengan harapan kita. Gitu aja. Baik, ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus pemirsa Kesaku untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ini yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku berikutnya. Di mana hal ini dapat menjadi referensi, solusi, bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita kali ini, Ibu Era. Ya, sama-sama Pak. Ibu Laura. Terima kasih kembali Pak. Yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dalam topik yang tidak kalah menarik. Kesaku. Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.